Halo, halo, hai. Nah, ketemu lagi sama aku Aurat. Jadi, pembahasan kali ini simpelnya begini sih. Bayangin kamu pergi ke supermarket, terus kamu beli pisau cukur, beli sabun mandi, beli sampo, beli deodoran. Lalu kamu perhatikan produk yang ditandai for women. Harganya pasti lebih mahal, padahal isinya sama, fungsinya sama, kualitasnya juga sama. Yang beda cuma satu hal, warnanya pink. Nah, fenomena ini kita kenal sebagai pink tax, yaitu bentuk diskriminasi harga terhadap perempuan. Nah, ini bukan kejadian kecil, tapi bukan juga pembuatan kasir. Ini bagian dari pola besar dalam kehidupan ekonomi global. Nah, di video ini akan membongkar bagaimana pink tax itu bekerja, siapa yang diuntungkan, bagaimana pasar feminitas sebagai komoditas, dan juga bagaimana teori kritis membantu kita melihat struktur kuasa yang tersembunyi di balik harga. Nah, apa sih itu pink tax? Pink tax itu sendiri bukan pajak resmi, guys. Jadi tidak ada di dalam undang-undang, tidak ada juga di dalam label harga. Ini adalah praktik pasar ketika produksi perempuan dijual lebih mahal daripada versi laki-laki, padahal fungsinya itu identik. Nah, menurut Leverty tahun 2019, ini adalah bagian dari gender marketplace, yaitu pasar yang sengaja membangun feminitas sebagai ruang keuntungan. Nah, warna pink, aroma floral, kemasan lembut. Nah, semua itu dikonstruksikan agar perempuan itu merasa produk itu lebih cocok sama diri mereka begitu. Nah, Crawford 2023 itu juga menjelaskan bahwa pink tax ini adalah bentuk diskriminasi yang tidak langsung yang dilegitimasi oleh ideologi dasar pasar bebas, pasar tidak netral, padahal sebenarnya bias. Nah, pink tax ini bukan sekedar soal harga. Pink tax ini adalah cara ekonomi global memonetisasi identitas perempuan. Lalu kita lanjut dengan pink tax sebagai struktur, bukan kebetulan. Nah, hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa pink tax ini bukan sekedar kejadian random. Contohnya dari penelitian Mosseri et al. Di tahun 2023 itu menemukan bahwa produk perempuan seringkali dijual lebih mahal meski material dan produksinya sama. Artinya, selisih harga itu bukan berasal dari biaya, tapi strategi kapitalis untuk memaksimalkan profitnya. Nah, lalu juga ada penelitian dari Kaufman et al. Di tahun 2018 itu menunjukkan bahwa bahwa pink tax ini bahkan muncul dalam layanan transportasi, yaitu perempuan sering membayar lebih mahal karena harus memilih rute yang aman dan transportasi yang nyaman atau jam perjalanan yang khusus. Jadi kesimpulannya pink tax ini ada karena pasar memetakan perempuan sebagai konsumen yang bisa dieksploitasi. Lalu juga Twitter tahun 2022 itu menambahkan bahwa diferensiasi ini tidak hanya pada harga tapi pada desain. Contohnya aroma, warna, bentuk produk itu semua diciptakan untuk segmentisasi gender buatan. Nah, ini menciptakan pasar kebutuhan yang sebenarnya tidak ada. Jadi itu tuh hanya uh, fake needed gitu, guys. Nah, yang selanjutnya akan kita bahas adalah mengungkap kuasa atau dari perspektif teori kritis. Nah, teori kritis khususnya dari mazhab Frankfurt itu mengatakan bahwa kapitalisme ini tidak hanya menjual barang, tapi dia juga menjual identitas, yang mana ia membentuk cara kita berpikir, apa yang kita rasa perlu dan apa yang kita percaya. Adorno dan Horkheimer juga menyebut ini sebagai culture industry, industri yang memproduksi kebutuhan palsu atau false need, seperti yang aku bilang tadi. Nah, pink tax ini adalah contoh sempurna. Kenapa? Karena perempuan itu diberi ilusi bahwa mereka butuh produk yang khusus perempuan, dan juga mereka diberi warna pink karena warna pink itu lebih lembut. Lalu mereka diberi aroma floral agar mereka merasa lebih aman. Dan juga produk perempuan itu harus cantik, harus halus, harus manis. Padahal itu semua ya hanya strategi pemasaran untuk menaikkan harga. Kapitalisme ini menciptakan kebutuhan yang sebenarnya tidak pernah ada di mata perempuan, tapi dari sisi feminitas kritis, contohnya dari Cynthia Enloe itu menjelaskan bahwa ekonomi global itu memanfaatkan relasi gender untuk menjaga keuntungan, tidak hanya dalam produksi tapi juga konsumen atau konsumsi. Nah, pink tax ini adalah hasil dari patriarki pasar, di mana perempuan dibentuk sebagai konsumen yang harus membeli, merawat, mempercantik diri, karena itu adalah standar sosial kita. Lalu siapa sebenarnya yang diuntungkan dan juga siapa yang dirugikan? Yang diuntungkan jelas itu perusahaan multinasional. Yang dirugikan ya secara langsung perempuan, karena secara sistemik seluruh gender global sebenarnya. Uh,
dari Barnes dan Brownstein di tahun 2022 itu juga menunjukkan bahwa banyak perempuan yang bahkan tidak sadar jika mereka itu membayar lebih mahal daripada produk yang ditujukan untuk laki-laki. Karena rendahnya literasi dari konsumen itu membuat perusahaan semakin bebas untuk menetapkan harga. Chua et al. Di tahun 2022 itu juga menemukan fenomena menarik di mana remaja perempuan di Filipina menganggap perbedaan harga itu wajar karena mereka telah dibentuk sejak kecil untuk percaya bahwa feminitas itu berwarna pink dan harus lebih cantik gitu. Nah, pink tax ini bukan hanya persoalan dompet. Pink tax ini adalah hasil konstruksi sosial selama puluhan tahun, sehingga kita sendiri tidak menyadari adanya pink tax ini. Nah, inilah hegemoni budaya yang sering disebut teori kritis, ketidakadilan terasa normal. Nah, jadi pink tax ini juga dianggap sebagai masalah global tentunya. Pink tax ini tidak hanya terjadi di barat, ia menyebar bersama globalisasi kapitalisme. Produk global dari kosmetik sampai minuman energi itu menggandakan norma gender yang sama di banyak negara. Seperti contohnya yang terbaru itu minuman produksi Monster. Mereka mengeluarkan minuman female only drink yang sebenarnya itu tidak perlu karena hanya untuk estetika, kalimat pemasaran yang memaksa dengan harga yang lebih tinggi. Dan juga di media entertainment seperti akun Sky Sport, mereka membuat for girls yang ditujukan untuk fans sport yang basisnya itu perempuan seperti itu. Tapi mereka memperlakukan seolah-olah perempuan ini menonton olahraga ini hanya untuk melihat atlet-atlet yang tampan karena mereka di situ ada menyorot di mana dengan kalimat-kalimat yang seperti prestasi tidak penting, tapi mari kita lihat atlet A, atlet B, atlet C seperti itu. Yang dimana ini bentuk lain dari pink tax itu. Jadi feminitas ini dikomodifikasikan, bukan dihargai. Pink tax ini menunjukkan bahwa perempuan ini tidak diberi ruang di dalam pasar, bahkan mereka diberi peran. Jadi mereka itu perannya itu adalah target profit itu sendiri, guys. Mereka ini menjadikan perempuan untuk dieksploitasi, dijadikan target pasar, dan juga didiskriminasi dalam dalam waktu yang bersamaan. Ironis bukan? Ya, ironis banget. Yang terakhir, kenapa sih pink tax ini harus kita lawan? Nah, pink tax ini bukan soal parfum lebih mahal, sabun lebih mahal, harga skincare lebih mahal, atau apapun itu. Nah, ini bukan soal itu, guys. Ini pink tax itu adalah bentuk ketidakadilan gender dalam ekonomi global. Ia berasal dari struktur pasar, ideologi budaya, dan relasi kekuasaan yang kita tidak lihat dan kita tidak sadari. Seperti yang ditunjukkan oleh teori kritis, pasar itu tidak pernah netral. Identitas dibentuk untuk tujuan profit dan juga ketidakadilan diproduksi melalui konsumsi. Kita harus menghapus pink tax yang berarti kita harus menentang logika kapitalisme yang menindas, lalu kita juga harus mengkritik standar feminin palsu, dan juga kita harus membangun literasi gender. Dan juga yang terakhir, kita harus mendorong regulasi yang transparan dalam harga produk. Karena pink tax ini bukan hanya sekedar harga. Pink tax ini adalah refleksi dari bagaimana dunia memperlakukan perempuan itu sendiri. Dan selama struktur pasar tetap seperti sekarang, perempuan akan terus membayar lebih, bukan hanya karena mereka ingin, tetapi karena sistem yang mengatur seperti itu. Nah, jadi ya pink tax ini secara keseluruhan sebenarnya sangat-sangat merugikan perempuan. Oleh karena itu, kita harus lawan sistem ini sebenarnya. Karena pink tax ini sebenarnya tidak harusnya ada, guys, karena ya bisa lihat dari kualitas, dan seperti tadi dari kualitas dari produk itu semuanya sama, cuman dinaikkan harga karena kita perempuan. Jadi dengan adanya video ini mungkin kita bisa sama-sama lawan pink tax ini. Sekian dari aku akhiri, bye bye.